Oke, pada kali ini saya masuk di angkatan ini untuk menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan ya. Nah, eh, sebelumnya saya udah upload YouTube itu adalah teori-teori ya ataupun teori motivasi dan teori dalam kewirausahaan untuk seseorang jika ingin menjadi seorang entrepreneur kalau bahasa ininya ya, bahasa gaulnya. Nah, mungkin teman-teman udah lihat gitu ya, udah mensubscribe juga ada yang sudah mengupload di YouTube tentang program kreativitas mahasiswa ya. Nah, output dari mata perkuliahan ini salah satunya adalah mahasiswa mengikuti PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, itulah yang saat ini itu lumayan ya, ada dananya bisa dimanfaatkan oleh kalian gitu dan digunakan untuk membuat produk-produk ataupun jenis usaha yang memang bisa dijangkau oleh masyarakat ataupun mahasiswa. Contohnya kemarin itu ada yang bikin celana dengan kantong urin ya. Nah, itulah sebuah output dari mata perkuliahan ini. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan gitu ya. Nah, ini slide ini juga digunakan di program studi yang lain kayak di Kesmas dan lain-lain. Jadi artinya dari tim KWU itu sama memberikan materi. Jadi nanti tinggal teman-teman berlomba di antara teman-teman sendiri, kemudian nanti seluruh Indonesia untuk memasarkan produknya. Oke, jangan takut teman-teman, apa ya, perkuliahan kali ini saya rekam kok. Nanti akan saya upload lagi di YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa mereview kembali jika dari saya ada koneksinya yang nggak masuk ataupun gangguan sinyal. Jadi teman-teman bisa melihat kembali di YouTube saya. Oke, sebelumnya teman-teman udah dapat kuota dari kementerian belum? Oh, belum ya? Ya, semoga cepat. Ada yang udah, ada yang belum ya? Semoga yang kalau yang belum semoga cepat ya, karena saya sendiri udah dapat dari kementerian lumayan untuk Zoom dan untuk pembelajaran. Oke, kita mulai saja. Nah, materi kita hari ini itu terkait dengan sejarah kewirausahaan, pengertian entrepreneur, keuntungan dan kerugian wirausaha, langkah-langkah memulai wirausaha, kemudian teori kewirausahaan ya. Nah, ya, ya. Oh, slide-nya menghilang. Oke, sebentar saya share screen lagi. Udah ada belum sekarang? Alhamdulillah. Oke, kasih tahu ya kalau misalkan kayak tadi treble kayak gitu. Kadang-kadang saya asik sendiri di Zoom, tiba-tiba nanti no connection gitu ternyata. Oke, bentar. Nah, pendahuluannya lihat ini. Jumlah wirausaha di Indonesia tahun 2018 aja ini menembus angka 3,1%. Yang saat itu terdiri sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 8 juta jiwa ya per kakaknya. Kemudian di Jepang ada 126,5 juta wirausaha kecil dan 2% wirausaha menengah. Jadi memang tren saat ini apapun di masa pandemi Covid ini, orang-orang harus berinovasi untuk memulai usaha mereka gitu ya. Contoh saja saat ini, mohon maaf saya sebut merek, Pizza Hut aja udah sampai turun ke jalan gitu. Saking mereka mengejar bangsa pasar, apalagi usaha-usaha yang menengah, yang kecil gitu kan, mereka harus berjuang berlomba kembali untuk mendapatkan peluang-peluang gitu ya. Nah, saat ini keadaan di kampus juga sama. Orang-orang yang sering jualan di kampus itu memutar otak kembali gitu, apa yang harus mereka lakukan, sementara mahasiswa belum masuk gitu ya, apalagi yang pemilik kos gitu ya. Tapi pemilik kos kadang-kadang mereka kan per tahun gitu bayarnya, masih bisa terselamatkan mereka. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak tukang gorengan, tukang pecel lele itu beberapa sempat saya wawancara juga, mereka kehilangan bangsa pasar mereka yaitu
mahasiswa gitu ya. Jadi efek dari pandemi ini ya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan data global di tahun 2018 saja ini 137 negara, Indonesia berada di peringkat 94 gitu ya, lumayan gitu ya untuk tingkat wirausahaan. Nah, sejarah ke KWU lah ya, kita singkat sekarang sejarah KWU, kewirausahaan. Nah, di sini secara perkembangannya adalah seorang ekonom Irlandia berdiam di Prancis pada abad ke-18 terjadi krisis ekonomi. Jadi mula-mulanya itu adalah dari krisis ekonomi. Indonesia mengalami krisis ekonomi itu tahun 98. Nah, di situ mulai muncul orang untuk berwirausaha. Kadang-kadang wirausaha juga bukan hanya pekerjaan pokok tapi sampingan. Mahasiswa banyak tuh yang berwirausaha, banyak yang jualan pulsa kalau dulu mah ya, jualan seblak ya online gitu ya, itu bangsa pasarnya lebih gitu ya. Beberapa angkatan sebelumnya ataupun kakak kelas kalian juga sampai ada yang usaha konveksi, bukan dia pegang konveksi tapi dia seorang perantau, kemudian dia mencari peluang dan memasarkan di daerah tempat dia tinggal gitu, jadi kirim keluar Pulau Jawa, itu lumayan juga dari sisi usaha ya. Nah, di Indonesia dipelajari baru terbatas ya, beberapa sekolah atau perguruan tinggi saja itu dulu. Tapi sekarang udah banyak, hampir di setiap program studi ataupun perguruan tinggi itu memasukkan KWU salah satu mata kuliahnya, karena tadi ada outputnya yaitu program kreativitas mahasiswa ya. Kemudian di Indonesia juga karena krisis ekonomi kemudian berkembangnya pemahaman akan entrepreneurship gitu ya. Pada zaman Nabi juga udah dikenal dengan usaha ya dan perdagangan gitu ya. Salah satu kewirausahaan itu adalah di sisi penjualan dan lain-lain ya. Itu yang paling banyak. Nah, apa sih definisi KWU gitu ya, kewirausahaan? Mungkin Bu Dewi udah menyinggung sedikit, ini saya singgung lagi, yaitu suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya ya, tenaga penggerak tujuan di saat kiat proses dan hasil bisnis ya. Ini KWU juga diartikan satu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha ya dan mengembangkan usahanya. Kewirausahaan kalau kita tarik kesimpulan dari beberapa pengertian, yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, ada kreativitas dan harus berbeda atau inovasi, yaitu ada kreatif dan inovasi. Nah, yang bermanfaat untuk memberikan nilai lebih. Saya kasih contoh seperti tadi kantong urin bag ya, ada beberapa orang yang jalan-jalan pakai kantong urin kan. Nah, sekarang udah dibikin inovasi, kantong urinnya dibikin celana, dimasukkan dalam celana, dibungkus demikian rupa menjadi sebuah produk gitu ya. Ini laku nggak? Ya jelas, target pasarnya pasti laku gitu ya, tapi masih skopnya kecil. Nah, nanti teman-teman coba cari produk ataupun kreativitas yang bisa diterima oleh orang banyak gitu. Tidak hanya orang-orang tertentu saja. Nah, misalkan bikin masker, nah maskernya diapain tuh? Diinovasi, dikreativitasin, karena masker saat ini menjadi kebutuhan gitu ya. Udah jadi kebutuhan sekarang, bukan jadi dulu orang pakai masker mungkin karena malu ada jerawat mungkin ya. Kemudian ada misalkan bibirnya apa gitu ya. Nah, sekarang orang pakai masker udah akan kebutuhan akan rasa aman. Ya, kalau kita melihat kebutuhan hierarki Maslow, ya rasa aman gitu ya, karena aman dari virus gitu. Bagaimana nanti teman-teman mengembangkan itu gitu ya. Nah, inilah beberapa definisi kewirausahaan menurut para pakar gitu ya. Ada Peter menyebutkan bahwa KWU adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya itu terserah ya. Kemudian menurut Robert adalah kewirausahaan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu. Artinya intinya menciptakan yang baru dan berinovasi dalam KWU.
Nah, ini juga ada pengertian entrepreneur secara etimologis gitu ya. Entrepreneur merupakan orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai. Kemudian mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain. Nah, ini kita lihat dulu nanti berwirausaha itu ada nggak peluang ya yang belum digarap orang lain. Ketika udah digarap orang lain, maka kita perlu berinovasi. Ketika belum ada, ya udah kita jadi pemain apa ya, pemain single gitu dulu, seperti Gojek, Grab itu kan nggak ada saingan dulu si Gojek itu. Kemudian muncullah Grab, dia berinovasi, mengembangkan kembali, makanya ada yang namanya GoSend, kemudian ada GoMasas, kemudian ada Go yang lain gitu ya. Nah, karena ada si Grab. Nah, ya kan, tapi sekarang saat ini ada wacana bahwa Grab dan Gojek itu akan menjadi satu wacananya itu karena dampak dari COVID gitu ya. Nah, inilah nanti teman-teman coba melihat melihat fenomena yang ada saat ini gitu ya. Ketika tidak ada saingan, ya udah dia melenggang tanpa ada ini. Kita contoh dulu, zaman dulu mungkin teman-teman masih kecil gitu ya, Nokia, zamannya HP Nokia. Ketika tidak ada pesaingnya, udah dia melenggang tanpa berinovasi. Kemudian merek Samsung muncul, Apple muncul, Nokia masih aja dengan Windows dia ya, dengan sistem yang Symbian yang dia anut. Ketika Samsung mengusung Android ya, dia berinovasi si Samsung ini, berinovasi untuk menciptakan sesuatu, muncullah Android ya. Nah, tapi si Nokia nggak mau mengikut. Akhirnya apa yang terjadi? Collab. Dan Nokia hanya tinggal kenangan. Ya. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah dengar BBM, BlackBerry Messenger gitu ya, seperti HP itu. Nah, bagaimana dia berkuasa di tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 hancur juga gara-gara Android. Ya. Kesalahan terbesar dari BlackBerry adalah menjual aplikasinya ke Android. Akhirnya BBM bisa diakses di Android. Tinggal kenangan juga si BlackBerry. Ya. Nah, itulah fenomena-fenomena yang ada yang saat ini, bahwa bagaimana kita harus terus berinovasi dan berkreasi gitu ya, untuk menciptakan sesuatu produk yang terbaru ya, yang mampu diterima dan mengikut perkembangan zaman gitu ya. Sekarang udah zamannya teknologi 4.0 ataupun teknologi yang menggunakan teknologi gitu ya. Artinya semua orang sekarang mau tidak mau harus berdamai dengan teknologi. Orang yang ketinggalan teknologi, dia akan ketinggalan informasi ya. Kalau zaman saya dulu kuliah itu masih mengandalkan SMS gitu ya. Kalau sekarang grup WA kan ketinggalan aja, habis data aja udah bye gitu ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dalam pengertian ini, yaitu suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus ya. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan. Kemudian ini kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang ya, ada pandangan ahli ekonomi, jelas mereka ini kalau ahli ekonomi pasti yang ditujukannya adalah materi ya, hasil gitu ya. Kemudian pandangan ahli manajemen, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, materi, tenaga, ya, keterampilan dan lain-lain, ya. Nah, itulah kalau dipandang dari berbagai sudut pandang. Kemudian pandangan pelaku bisnis, ya. Wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis yang baru, ya tadi ya. Harus yang baru gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pandangan dari psikolog nih, seorang ahli kejiwaan. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan. Nah, dorongan dan kekuatan yang dalam arti kata adalah motivasi. Motivasi udah teman-teman dengar penjelasan saya sebelumnya, gitu ya. Bahwa memiliki kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tulisan serta suka bereksperimen, ya. Betul, kalau orang-orang yang memiliki untuk jiwa usaha itu dia bereksperimen. Jual ini dulu, laku nggak ya? Saya coba aja dulu lah. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada daya tariknya nih. Baru dikembangkan. Ketika tidak laku dijual, ya udah, dia nggak jual lagi, dia bereksperimen lagi yang lain. Oke.
teman-teman mohon maaf ya kalau rada sedikit ada gangguan suara karena memang saya lingkungannya agak rame gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Sekarang proses kewirausahaan. Menurut Corel dan Nur, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi, ya. Ya, inovasi menciptakan sesuatu yang baru tadi, gitu ya. Kemudian 3 faktor yang muncul yang mempengaruhi munculnya inovasi, lingkungan. Tentu lingkungan. Kita melihat nih, ada fenomena ini misalkan orang-orang lagi pada pengen makan seblak misalkan ya, rame banget nih gitu. Kita lihat, kita beli dulu seblak dari yang kita jual. Oh ternyata gini-gini aja. Saya mau berinovasi gitu ya. Inovasi, saya kasih kerupuknya warna-warni misalkan. Kuahnya dibikin kental, lebih kental dari yang lain. Akhirnya banyak. Kemudian tukang bakso tuh. Tukang bakso sekarang udah mulai mengikuti tren. Misalkan bentuk baksonya ada yang loaf-, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi, inovasi lagi, ada bakso lobster, ada bakso kepiting, ada bakso cumi, semua bakso udang ya. Ya akhirnya apa? Itulah inovasi gitu ya. Sampai tukang martabak, martabak ditebelin sampai 10 cm, yang makannya pun udah nggak muat di mulut gitu ya. Nah itulah lingkungan gitu ya. Kemudian ada dari faktor keluarga. Faktor keluarga ya ini ya dorongan dari keluarganya. Misalkan ada nih misalkan dari ibunya, Dek coba adik bisnis ini Dek, coba adik jualan ini. Nah itu faktor keluarga. Organisasi ya itu saling ke apa ya, berkumpul di organisasi, kemudian dia menciptakan misalkan di BEM, di HIMA, kayaknya kita bikin ini deh, jualan ini deh, bagus deh ini. Itu yang faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi. Kemudian menurut Alma 2011, kewirausahaan diawali dengan pemicu ya, lingkungan semasa kecil ya, pendidikan, riwayat pekerjaan, sosial, usia, dan nilai-nilai profesional. Nah, proses entrepreneur diawali dengan suatu aksioma. Apa sih aksioma ini? Yaitu adanya tantangan. Dari tantangan inilah timbul nanti gagasan, kemauan dan dorongan untuk berinisiatif, yang nanti munculnya inovasi di situ. Yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan ini teratasi dan terpecahkan. Semua tantangan pasti memiliki resiko, ya jelas. Kita berwirausaha, kita melakukan menjual suatu produk itu pasti nanti ada resiko, yaitu kemungkinan berhasil atau tidaknya. Oleh sebab itu, orang yang entrepreneur adalah orang yang berani menghadapi resiko dan tantangan. Kenapa banyak orang yang tidak berani menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang wirausaha? Karena dia takut dengan resiko. Saya seorang yang agak takut dengan resiko ya. Saya itu kalau pengen itu ya menghindari gitu dengan yang namanya resiko, karena belum berani. Nah inilah kita harus coba kita terapkan. Bagaimana tadi nanti kita mencoba untuk mengambil sesuatu. Lihat deh, orang-orang yang berwirausaha pasti banyak yang minjem uangnya ke bank, nanti uangnya diputar gitu ya. Nah itu dia berani mengambil resiko gitu. Nah itulah proses kewirausahaan. Bagaimana tahap-tahap kita melakukan wirausaha? Yang pertama tahap memulai, diawali dengan niat ya. Jelas ini harus ada niat. Kalau nggak ada niat gimana hasilnya nanti? Ya seadanya gitu ya. Kemudian melihat peluang usaha, ada nggak peluangnya nih di sekitar kita? Apa sih ya target kita di kesehatan? Ya udah kita mencoba cari tentang kesehatan, apa yang kita lakukan. Misalkan tadi memodifikasi masker gitu kan, masker by nurse gitu misalkan, apa gitu ya. Kemudian memilih jenis usaha apa yang harus kita lakukan, memilih jenis usaha yang akan kita kerjakan. Nah, tahap memulai adalah tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatunya. Yang diperlukan kemudian diawali dengan melihat peluang usaha. Usaha yang baru yang memungkinkan untuk membuka
usaha baru lagi. Kadang-kadang orang udah punya usaha yang satu berhasil, dia mengembangkan lagi yang mungkin dinamakan dengan anak cabang gitu ya. Kemudian tahap melakukan usahanya, ketika udah ada niat, tahap memulai, kita melakukan tahap usahanya. Yang pertama, kita lihat SDM-nya, sumber daya manusianya, kemudian kepemilikannya, organisasinya, kepemimpinannya, bangsa pasarannya di mana gitu ya. Nah, ini harus dilakukan. Oke. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam tahap melaksanakan usaha ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita mau diskusikan dulu. Apakah suara saya kedengaran? Dengar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh positif, artinya dalam arti kata lain usahanya laku gitu ya. Dia mengembangkan. Tadi yang saya bilang mendirikan cabang-cabang yang lain ataupun mengembangkan sayapnya ya. Nah, kemudian dapat bertahan, maka perusahaan diluaskan, jadi digedein usahanya menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Teman-teman coba lihat di sekitarnya warung kecil aja. Yang pertama cuma sepetak gitu ya, yang menjual cuma pulsa doang. Tiba-tiba berkembang jualan pulsanya, mulailah dia beli lemari pendingin, jual minuman dingin, ya laku, mulai mengembangkan sayapnya ke sembako akhirnya. Jadilah dia minimarket kecil. Nah, itu tadi proses mengembangkan usaha, ya. Nah, ya banyak fenomena orang yang berhasil di sekitar kita, banyak juga fenomena yang kurang beruntung. Gitu. Nah, faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yang pertama, memiliki visi yang jelas, kemudian inisiatif dan proaktif, kemudian berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, kemitraan. Kemitraan tuh ya mitra, ada nggak untuk joinnya? Teman-teman kalau lihat Alfamart, Indomaret itu mitranya banyak sekali, makanya dia nggak ketakutan gitu ya akan hasilnya ya gitu ya. Misalkan nggak laku dikemanain, ya itu ke mitra tadi gitu ya, ada perjanjian dan lain-lain. Nah, kemudian 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausahawan menurut Dan Bradstreet. Ya, yang pertama, usaha yang akan dilakukan apa? Mengetahui dasar bisnisnya, sikap sempurna untuk berwirausaha apa, modal yang cukup, kalau nggak ada modal kemana gitu ya. Kemudian mengelola keuangan, nah, harus pintar-pintar mengelola keuangan, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah itu. Kemudian mengatur waktu, strateginya apa? Kalau strategi, maksudnya strategi marketingnya, kayak misalkan di seminar strategi marketingnya beli 10 dapat 1 misalkan, nah itu strategi marketing gitu ya. Nah, keuntungan wirausaha adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada tiap pribadi untuk mengontrol jalan hidup sendiri. Nah, kemudian misalkan yang tadi pengen mandiri, nah inilah salah satu caranya untuk mandiri, yaitu berwirausaha. Kesempatan menggunakan kemampuan dan potensi pribadi, ada kemampuan yang harus digali dalam diri kita misalkan. Nah, kemudian kesempatan untuk meraih keuntungan tak terhingga gitu ya untuk masa depan. Kesempatan memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan pekerjaan. Jadi ketika kita membuka suatu usaha, kita otomatis memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain. Oke, nah di sini ada keberhasilan dan kesuksesan. Lihat nih, gambar ini pasti nggak asing ya, seorang pemilik KFC ya. Apa yang dilakukan pemilik KFC ini? Sebelum sampai besar ini, dia pernah menjual berapa ratus gitu ya ayam yang nggak laku. Akhirnya di yang ke 1000 dia laku. Dan akhirnya teman-teman lihat sekarang bagaimana KFC di saat ini, ya. Bagaimana KFC saat ini berkembang? Lihat saja. Ya. Nah inilah yang dia keberhasilan kesuksesan.
Jadi untuk keberhasilan dan kesuksesan itu ya ada jalan dan rintangan yang harus dilewati dulu. Seperti jatuh bangun gitu ya. Dengan kira orang-orang yang saat ini itu sukses kayak Erick Thohir, kemudian pemilik Trans TV, Trans 7 itu sebelumnya orang yang langsung sukses, enggak, ada prosesnya gitu ya. Kemudian faktor SDM, faktor organisasi, perencanaan, lokasi atau bangsa pasarnya, target konsumennya siapa, lingkungan dan kreativitas, inilah yang akan menentukan keberhasilan dan kesuksesan. Oke, faktor-faktor penyebab kegagalan usaha ini juga banyak ya. Data informasi tidak lengkap ya. Kemudian salah perhitungan. Ternyata di sebelumnya kita hitung, oh di sini nggak ada pesaing nih. Tiba-tiba ternyata muncul pesaing yang banyak di sekitarnya dan yang diam-diam gitu ya. Nah, saat itu coba lihat teman-teman ya. Sekarang taksi offline itu udah apa? Hampir saya katakan ini mereka mengalami defisit ya sejak adanya taksi online. Apa yang mereka lakukan? Masuk kepada grup online. Banyak taksi-taksi masuk ke Grab, masuk ke Gojek. Jadi ketika kegagalan itu terjadi, kita harus berpikir bagaimana kita harus menyesuaikan tadi. Seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, Nokia dengan sistem Symbian yang enggan menganut sistem Android. Apa yang terjadi? Dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Apa yang terjadi? Tinggal kenangan. Ya, sampai bos Nokia bilang, saya tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa kami gagal? Dia nggak melihat bangsa pasarnya. Nah, ini mungkin kalau kita bisa belajar dari Nokia, gitu ya. Dan taksi offline belajar dari Nokia. Ketika mereka kehilangan bangsa pasar, mereka masuk kepada sistem itu. Nah, inilah yang tadi yang harus kita lakukan. Ya. Ada lagi yang faktor yang memang tidak bisa dihindarkan, yaitu bencana alam. Ya, ini nggak bisa kita hindarkan. Ini merupakan ujian dalam usaha. Oke teman-teman, itu ya tentang sedikit sejarah KWU, prinsip-prinsip KWU, kemudian pengertian KWU ya. Untuk teorinya teman-teman sudah belajar di YouTube saya ya. Itu aja, nanti slide-nya akan saya share ke Sipen. Nah, untuk absen kita masih menggunakan ini ya, menggunakan Google Form ya, karena saya belum bisa masuk ke LMS. Oke teman-teman, sampai saat ini ada yang mau diskusikan? Atau boleh nanti misalkan tadi penjelasan saya kurang jelas, rekaman ini akan saya upload di YouTube saya ya, biar teman-teman bisa nontonnya diulang-ulang, kemudian membaca slide-nya. Nanti sebelum nanti ujian tulis, saya akan kasih kisi-kisinya. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Bentar ya, saya add screen dulu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga nanti bisa bertemu lagi dengan saya. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.